Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Lukma Andriani. Saya dari kelas manajemen D dengan NIM 3053. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama itu ada hubungan konsumen dengan produsen. Materi yang kedua ada teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Materi yang ketiga ada hak perlindungan terhadap konsumen. Dan materi yang keempat itu ada bisnis dan perlindungan konsumen. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada hubungan produsen dengan konsumen. Apa sih itu produsen? Produsen merupakan orang yang sudah menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan para konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen itu diproduksi, yang dimana produsen membutuhkan tenaga kerja serta modal untuk memproduksi barang tersebut. Produsen merupakan seorang penjual yang menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan para konsumen atau para pembeli. Contohnya, dalam memproduksi pakaian, untuk produsen dalam memproduksi pakaian, produsen itu memerlukan modal yang berupa uang dan kain, serta produsen membutuhkan tenaga kerja untuk menjahit atau menjalankan mesin dalam membuat produk tersebut. Produsen punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan para konsumen. Oleh karena itu, produsen harus memahami kebutuhan dan selera konsumen serta mampu memproduksi barang atau jasa yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Selanjutnya, apa sih itu konsumen? Konsumen merupakan seseorang pembeli atau orang yang akan membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen, sehingga pembeli akan membeli produk tersebut yang gunanya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa mereka itu menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Istilah lain dari konsumen yaitu pelanggan. Konsumen menurut Philip Kotler merupakan sebuah individu atau rumah tangga yang mereka itu membeli barang atau memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan untuk diri mereka sendiri atau dikonsumsi secara pribadi dan tidak diperjualbelikan lagi. Yang selanjutnya itu ada pasar. Pasar merupakan tempat yang dimana bertemunya para pembeli dan penjual. Mereka akan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan arti dari pasar adalah suatu tempat di mana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu. Mereka itu akan melakukan proses jual beli barang. Jadi hubungan antara produsen dengan konsumen itu bisa dikatakan hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, karena keduanya memiliki hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena produsen atau penjual akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk atau barang dan jasa yang ditawarkan kepada para konsumen atau pembeli. Sedangkan konsumen itu akan mendapatkan keuntungan, yaitu bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari hasil membeli barang atau jasa dari seorang produsen. Contohnya, pada rumah makan ayam geprek Sai itu sebagai seorang produsen atau penjual, dan diri kita diposisikan sebagai seorang konsumen, yaitu pembeli. Jika pelayanan pada tempat makan Sai itu dilayani dengan baik dan ramah serta nyaman, kita sebagai seorang konsumen akan senang dan nyaman jika membeli produk dari rumah makan tersebut dan akan menjadi pelanggan yang seterusnya atau menjadi pelanggan tetap. Itulah yang dinamakan hubungan konsumen dengan produsen yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, karena keduanya mendapatkan
keuntungan. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab bisa disebut juga dengan responsible customer service theory, yaitu teori pendekatan dalam bisnis yang mendekatkan pada pentingnya sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Pada teori ini, mereka itu menganggap bahwa bisnis harus mempertimbangkan dampak dari kegiatan mereka. Dampak kegiatan mereka terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Dalam teori ini, produsen harus memperhatikan kebutuhan atau keinginan konsumen, dan produsen itu memberikan pelayanan yang baik. Namun, produsen juga perlu mempertimbangkan dampak dari produk atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Produsen juga harus mengambil tanggung jawab atas produk yang mereka jual, termasuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak atau produk yang tidak sesuai dengan keinginan para customer. Konsumen juga memiliki tanggung jawab dalam pembuatan produk mereka. Mereka atau para konsumen harus membeli produk yang ramah lingkungan dan juga yang bersosial, serta memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada produsen. Konsumen juga harus mempertimbangkan dampak dari kegiatan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam keseluruhannya, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab itu menekankan bagaimana pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam hubungan antara produsen atau penjual dengan para pembeli atau konsumen. Dengan mengambil sebuah tanggung jawab yang lebih besar, bisnis dapat memperkuat hubungan antara produsen dengan konsumen dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain tanggung jawab sosial dan lingkungan, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab ini juga mengakui ada hak perlindungan produsen terhadap konsumen. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pembayaran yang adil. Hak itu untuk melindungi mereka dan melindungi merek dan hak paten mereka, serta hak untuk memastikan produk mereka digunakan dengan benar dan aman. Namun, hak-hak ini tuh tidak boleh melanggar hak-hak untuk para konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang berkualitas, informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dibeli, serta perlindungan dari produk yang berbahaya atau merugikan. Dalam teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab, produsen dan konsumen itu harus saling menghormati hak masing-masing dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang baik yang menguntungkan satu sama lain dan bertanggung jawab secara sosial serta bertanggung jawab pada lingkungan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu hak perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya
untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumen. Perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apa saja sih hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen? Hak yang pertama itu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang dijual oleh produsen. Yang kedua, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan untuk konsumen secara patut. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kelima, hak untuk memilih barang dan jasa atau barang serta mendapatkan barang yang jasa atau tersebut itu dijamin kondisi serta jaminan dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Contohnya, jika konsumen membeli produk atau barang kepada produsen dan barang tersebut itu terdapat kecacatan atau kerusakan, maka konsumen atau pelanggan dapat meminta ganti rugi. Jika memang barang tersebut rusak itu sebelum digunakan dan baru selesai dibeli. Contohnya lagi, jika konsumen menggunakan jasa dari produsen atau menjahitkan baju yang dibuat oleh penjahit tidak sesuai dengan awal permintaan, maka pembeli atas customer itu boleh melakukan komplain. Tetapi komplain tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan saling menghargai satu sama lain dan menghormati. Baik, langsung saja ke materi yang keempat atau materi terakhir, yaitu ada bisnis dan perlindungan konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis merupakan suatu organisasi yang dimana mereka itu menjual barang atau jasa kepada para konsumen atau para pembisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business. Dari kata dasar yang busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Bisnis memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau merugikan dan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk mereka. Bisnis juga harus memastikan bahwa produk mereka itu diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan produk dengan benar dan aman, serta untuk memerhatikan informasi yang diberikan oleh produsen tentang cara penggunaan dan bahaya yang mungkin terkait dengan produk. Dalam hal konflik antara bisnis dan konsumen, ada lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lembaga-lembaga ini itu bertindak sebagai mediator antara bisnis dan konsumen dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah secara adil dan secara transparan atau terbuka. Teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab itu mengakui hak-hak produsen dan konsumen serta wajib bertanggung jawab dalam bisnis untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau merugikan. Konsumen juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk menggunakan produk dengan benar. Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam
dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin agar terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini itu bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online. Seperti yang kini kian marak, walau adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan untuk para konsumen. Mengapa konsumen butuh perlindungan? Karena perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa perlindungan konsumen diperlukan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Lalu tujuannya dibuat perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UUPK 8 tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dari barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang kelima, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.